الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang sangat menggemparkan dunia dalam beberapa hari terakhir ini. Israel, negara yang selama ini menebar teror di Palestina, kini sedang dilanda bencana yang sangat dahsyat. Api menjalar, langit memerah, dan kepanikan melanda. Apakah ini bentuk karma atau kekejaman yang telah mereka lakukan? Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas kebakaran hebat yang melanda Israel. Dari mulai kronologi, dampak, hingga reaksi dunia internasional. Dan yang paling penting, kita akan melihat bagaimana peristiwa ini terkait dengan konflik yang terus berlangsung di Palestina. Wilayah utara Israel dilanda kebakaran hebat setelah serangan roket dan drone dari Hizbullah yang diluncurkan dari Lebanon. Api melalap hutan dan pemukiman, memaksa evakuasi massal. Sebelumnya, Israel melancarkan serangan udara yang menghantam kompleks rumah sakit Martin Al-Aqsa di Gaza, menyebabkan kebakaran di tenda-tenda pengungsi dan menewaskan puluhan orang, termasuk wanita dan anak-anak. Seorang ibu di Gaza menyebutkan serangan itu sebagai pemandangan terburuk yang pernah kami saksikan. Anak-anak berteriak, orang-orang terbakar hidup-hidup, dunia menyaksikan. Tapi bisakah mereka merasakan? Para pejabat Israel melaporkan bahwa kebakaran ini adalah yang terburuk dalam 1 dekade terakhir, dengan suhu yang mencapai 40 derajat Celcius dan angin kencang yang membuat api semakin membesar dan sulit dikendalikan. Dalam hitungan jam, api telah menghanguskan ribuan hektar lahan, termasuk hutan, perkebunan, dan beberapa area pemukiman. Otoritas setempat terpaksa mengevakuasi ribuan warga dari rumah mereka. Yang mengejutkan lagi, kebakaran ini terjadi di tengah operasi militer Israel yang semakin intensif di Gaza dan tepi barat. Sebuah kebetulan yang terlalu tepat waktu untuk diabaikan begitu saja. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, kebakaran ini juga mendekati beberapa instalasi militer dan industri strategis Israel. Beberapa sumber tak resmi bahkan melaporkan adanya kerusakan pada fasilitas-fasilitas rahasia yang biasanya dijaga ketat. Asap tebal menutupi langit di beberapa kota besar Israel, memaksa penduduk untuk tetap di dalam ruangan dan mengenakan masker. Kualitas udara turun ke level berbahaya, menambah krisis kesehatan di tengah situasi yang sudah kacau. Bagaimana reaksi pemerintah Israel? Seperti yang sudah diduga, mereka langsung melontarkan tuduhan tanpa bukti. Pejabat tinggi Israel mengklaim kebakaran ini adalah aksi sabotase dan dengan cepat menuduh pihak Palestina. Perdana Menteri Israel bahkan menyebut ini sebagai serangan teror menggunakan api dan berjanji memberikan balasan yang setimpal. Pernyataan ini tentu saja mengundang kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih besar. Namun, banyak ahli kebakaran hutan internasional mencatat bahwa pola penyebaran api sangat konsisten dengan kebakaran alami yang dipicu oleh cuaca ekstrim. Seperti yang terjadi di banyak wilayah lain,
dunia akibat perubahan iklim. Menariknya, Israel tetap menolak bantuan pemadam kebakaran dari beberapa negara tetangga. Apakah ini karena keangkuhan atau karena mereka takut negara lain akan menemukan sesuatu yang ingin mereka sembunyikan? Dunia internasional memberikan reaksi beragam terhadap bencana ini. Beberapa negara barat menawarkan bantuan pemadam kebakaran dan bantuan kemanusiaan kepada Israel. Sementara itu, banyak pengguna media sosial di negara-negara Muslim melihat peristiwa ini sebagai bentuk balasan ilahi atas pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan oleh Israel di Palestina. Perserikatan Bangsa-Bangsa menghimbau semua pihak untuk tidak menggunakan bencana ini sebagai pemicu konflik baru. Namun, seruan ini sepertinya kurang diindahkan oleh Israel yang justru semakin gencar melakukan operasi militer di Gaza. Beberapa organisasi kemanusiaan internasional mencatat ironi yang menyedihkan. Sementara Israel kini membutuhkan bantuan untuk memadamkan api di wilayahnya, karena mereka tetap memblokade bantuan kemanusiaan untuk korban serangan di negara mereka. Ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, tanpa bermaksud menyederhanakan konflik yang kompleks atau berbahagia atas penderitaan orang lain. Kita bisa merefleksikan bagaimana alam seolah memiliki caranya sendiri untuk menciptakan keseimbangan. Negara yang selama ini menghujani bom dan meruntuhkan rumah-rumah di Palestina, kini rumah-rumah mereka sendiri yang terancam api. Negara yang menciptakan kepulan asap di langit Gaza dari serangan udara, kini langit mereka sendiri yang dipenuhi asap kebakaran. Seperti pepatah lama yang mengatakan, apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Atau dalam konteks agama, ini mengingatkan kita pada konsep karma atau balasan setimpal atas perbuatan. Tentu saja, kita tetap berdoa semoga tidak ada korban jiwa yang berjatuhan dalam bencana ini, karena setiap nyawa manusia berharga di mata Tuhan. Demikianlah pembahasan ini mengenai kebakaran hebat yang melanda Israel. Peristiwa ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini, termasuk kekuatan dan kekuasaan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini bentuk karma alam atas apa yang telah terjadi di Palestina? Atau hanya kebetulan belaka? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update konten-konten menarik lainnya. Aktifkan juga notifikasi dengan menekan tombol lonceng. Sekian dari saya. Wallahu alam bisawab. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.